Om Swastiastu. Di sini saya akan membuat jam digital dari Logisim. Baik, untuk tahap yang pertama itu kita akan membuat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya seperti ini, sudah saya buat. Nah, untuk melihat hasilnya, yaitu kita masuk ke menu project untuk membuat tabel kebenarannya. Nah, lalu masukkan 4 input huruf, yaitu A, B, C, dan D. Lalu untuk outputnya memasukkan 5 output, yaitu DA, DB, DC, DD, dan R. Nah, ini untuk tabelnya sudah saya masukkan supaya tidak terjadi kesalahan pada saat membuatnya. Lalu setelah memasukkan angka dengan benar, lalu klik build circuit dan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat tabel rangkaiannya. Tabel rangkaiannya seperti ini. Kita buat, klik drag di satunya, lalu kita klik cari menu memori di sebelah sini, sebelah kiri, lalu klik D flip flop. Nah, untuk D flip flopnya ini terdiri dari 4 input. Kita akan copy saja. Lalu kita sambungkan kabelnya. Kita sambungkan ke sini, teman-teman. Kontrol E man. Ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk yang ini kita bawa ke sini. Nah, seperti ini, kita sambungkan kabelnya yang di belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini yang terakhir kita pasang kabelnya. Nah, seperti ini kita akan klik pinnya yang bulat ini, kita taruh di sini dan muncul angka 1. Selanjutnya kita akan tarik pin yang kotak ini, taruh di sini, sambungkan yang kabel yang di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Sebentar, supaya tidak kayak kabelnya rapi. Kita taruh sini. Nah, seperti ini buat ke bawah ya, supaya lurus, supaya tidak takutnya terjadi kesalahan. Nah, ini kita baik seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke wiring. Kita pilih splitter, kita turunin dulu teman-teman ya, supaya gampang. Kita blok semua, lalu kita pindahkan sini. Selanjutnya splitter ini kita ubah facingnya dari east ke west ya teman, atau dari barat ke timur. Lalu fan outnya kita ubah dari angka 2 ke angka 4, dan untuk bit width innya kita ubah dari angka 2 ke angka 4. Lalu sambungkan saja kabelnya. Sambungkan saja 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik yang pin ini yang bulat, kita taruh di sini saja, lalu ubah facingnya, ubah data bitsnya menjadi angka 4, lalu sambungkan kabelnya. Lalu untuk label sini kita klik, kita ganti dengan kata huruf O besar. Nah, seperti ini untuk tabel rangkaian yang pertama. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran yang kedua. Nah, seperti inilah tabel kebenaran yang kedua. Nah, untuk melihat
hasilnya, kita klik project, lalu pilih analisis sirkuit di sini. Nah, untuk tabel kebenaran yang kedua kita hanya perlu memasukkan 3 input, yaitu input A, B, dan C. Untuk outputnya kita hanya perlu memasukkan 4 output, yaitu DA, DB, DC, dan R. Dan ini untuk tabelnya saya sudah masukkan seperti biasa supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pembuatan video. Nah, jika sudah memasukkan angkanya yang benar, lalu klik build circuit dan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel rangkaian yang kedua. Seperti biasa kita drag ini ke sini, lalu kita masuk ke menu memori sebelah sini. Nah, yang ini kita cari D flip flop, dan D flip flopnya ini terdiri dari 3 input ya teman-teman, seperti tabel kebenaran yang tadi kita lihat. Kita copy saja. Oke, nah seperti ini. Ini ya teman-teman, kita rapikan dulu di flip flopnya supaya rapi, takutnya tidak ada kesalahan teman-teman. Nah, kita sambungkan saja kabelnya seperti di flip pada rangkaian yang pertama. Ini teman-teman, kita sambungkan kabel yang di belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik yang di sini, pin yang bulat ini kita taruh di sini, dan muncul angka 1. Memasukkan kotak, pin kotak ini kita sambungkan kabel yang ada di sini, lalu kabel yang sini kita sambungkan di ini teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke menu wiring seperti biasa, seperti pada rangkaian D1 atau rangkaian pertama. Kita pilih mode splitter, phase nya kita ubah dari east ke west, fan out nya kita ubah dari angka 2 ke angka 4, with beam in nya kita ubah dari angka 2 ke angka 4. Oke. Ini kita sambungkan saja kabelnya. Ini ke sini, ini ke sini, lalu kita klik yang bulat ini, kita sambungkan di sini. Nah, dari sini. Maaf tadi terjadi kesalahan, ternyata bukan yang di sini teman-teman, bukan yang bulat dan bukan pin yang bulat ini. Ternyata saya lupa tadi. Kita pilih menu wiring, lalu cari menu konstan. Nah, yang ini. Nah, kita sambungkan di sini. Setelah itu kita akan ganti value nya yang dari 0, kali 1 menjadi 0 kali 0. Nah, kita ganti ini, enter, dan keluar hasilnya itu 0. Selanjutnya kita klik menu pin yang bulat ini, lalu kita ubah phasingnya menjadi ubah data bitsnya dari 1 ke angka 4 ini. Nah, sambungkan kabelnya, lalu labelnya kita tulis dengan huruf O, dan ya seperti, dan hasil untuk tabel rangkaian pada D2 ini seperti ini. Dan tahap yang ketiga kita akan membuat tabel kebenarannya. Baik, untuk tabel kebenaran yang ketiga seperti ini, seperti biasa saya sudah buat untuk mengantisipasi kesalahan supaya saya tidak mengulang membuat video.
seperti biasa kita masuk ke menu project, lalu pilih analisis circuit. Inputnya hanya memasukkan 2 input, yaitu input A dan B. Untuk outputnya kita hanya memasukkan 3 output yang pertama DA, yang kedua DB, dan yang ketiga DR. Untuk tabelnya seperti ini, saya sudah masukkan ini ya, 011 100 000 00. Jika sudah, klik build circuit, lalu akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel rangkaiannya. Ini seperti ini, kita akan buat dan dekat ini ya. Selanjutnya seperti biasa kita masuk ke menu memori, kita pilih D flip flop. Sini akan memasukkan 3 D flip flop, sama seperti inputnya, yaitu hanya perlu memasukkan 2 input. Sambungkan di sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Seperti biasa ya, mirip seperti tabel rangkaian D1 dan D2 nya teman-teman ya. Kita seperti biasa sambungkan kabelnya ke sini. Nah teman-teman, lalu kita sambungkan lalu kita masukkan ini ke sini. Nah, seperti ini dulu teman-teman, lalu kita sambungkan kabel yang sebelah sini dulu, Ctrl V saja. Bentar teman-teman, ada kesalahan teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini masih biru, kita klik ini pin yang kotak ini. Ya, kita sambungkan ini. Lalu setelah itu kita masuk ke wiring, kita pilih filter, lalu facingnya kita ubah dari east ke west atau dari barat ke timur. Lalu fan outnya kita ubah ke angka 4, dan bit width innya kita ubah dari angka 2 ke angka 4. Ini ya teman-teman ya. Ini kita sambungkan ke sini. Lalu setelah itu kita pilih menu wiring, kita cari yang namanya konstan ya, seperti yang pada rangkaian yang kedua, tabel rangkaian yang kedua. Nah, kita pilih ini, kita taruh di sini. Lalu untuk value nya kita ubah dari 0 kali 1 menjadi 0 kali 0 ini, dan angka 1 ini akan berubah menjadi angka 0. Lalu kita sambungkan saja kabelnya ke menu filternya, spike atau spider. Lalu kita sambungkan ini ke sini pun ini. Lalu yang ini di sini ini kita pilih yang menu bulat pin ini, kita sambungkan ke sini. Baik, seperti ini. Lalu kita pilih menu pin yang bulat ini.
Ini kita pilih kita ubah data bitsnya ya teman-teman. Lalu sambungkan kabelnya, lalu labelnya kita pilih dengan huruf U, tulis dengan huruf U besar. Nah, untuk rangkaian yang ketiga seperti ini. Untuk tahap yang keempat kita akan membuat tabel kebenarannya. Baik, seperti ini untuk rangkaian tabel kebenaran pada DD4 atau tabel kebenaran pada yang keempat. Biasa kita masuk ke menu project, kita pilih analisis sirkuit. Teman-teman. Nah, seperti ini tabel rangkaian yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke menu simulate window, kita pilih combinational analysis. Dan seperti ini inputnya terdiri dari dua input untuk tabel kebenaran yang keempat. Input yang pertama yaitu input A, yang kedua adalah input B. Lalu outputnya terdiri dari tiga output yaitu DA, DB, dan R. Untuk tabelnya seperti ini, itu 011 100 00 000. Jika sudah benar, masukkan angkanya, lalu klik build circuit dan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel rangkaian yang keempat atau yang terakhir. Selanjutnya kita akan membuat tabel rangkaian yang keempat. Nah, kita tarik DD4 nya, lalu kita klik mode memori teman-teman, kita klik D flip flop, lalu kita taruh 4D flip flopnya. Sambungkan kabelnya. Selanjutnya kita sambungkan kabel yang ada di belakang. Selanjutnya kita masuk ke pin yang bulat ini, lalu ubah data bitsnya menjadi 4. Setelah itu pindahkan di sini, ubah dari west ke east, atau dari timur ke barat. Lalu kita labelnya kita tulis dengan HO10.
Baik, ini untuk hasil dari jam digital saya. Kita akan coba nyalakan ya. Yang utama kita klik menu simulate, lalu pilih tik enable dulu untuk menghidupkannya. Lalu untuk mengubah kecepatan atau kelambatan jamnya sesuai dengan frekuensinya, maka semakin besar frekuensi yang kita klik, maka akan semakin cepat juga jamnya, dan semakin kecil angka yang kita pilih maka akan semakin lambat. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, kita percepat lagi, kita pakai 1 kHz. Nah, seperti inilah untuk jamnya. Baik, sekian dari hasil karya saya untuk membuat jam digital ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.